bersama saya Krisnawati. Kita melanjut ke materi Lab Setup, Debian, dan Ubuntu Server Administrasi, bab yang ke-15. Nah, oke, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, pengenalan topologi, install Debian Server, install Ubuntu Desktop, dan masih banyak lainnya. Materi pertama, pengenalan topologi. Nah, oke, ini adalah topologi yang akan kita gunakan, di mana di sini terdapat host OS ya, atau laptop kita, dan di sini kita akan membuat router Debian. Atau laptop kita, dan di sini kita akan membuat router Debian, di mana router Debian itu terhubung ke host OS atau ke laptop kita. Kemudian kita akan mencoba nantinya menginstal Ubuntu Desktop. Kemudian kita ada server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Install Debian Server. Nah, oke, kita sudah buka VirtualBox. Sebelumnya kita sudah mempunyai Debian Server. Dan karena kali ini kita akan membuatnya menjadi RTR Debian, di mana router ini akan mengakses untuk internet agar klien Ubuntu, server 1 Debian, server 2 Ubuntu untuk mendapatkan internet. Lanjut ke materi yang ketiga, install Ubuntu Desktop. Selanjutnya kita akan coba nih menginstal Ubuntu Desktop untuk menjadi klien. Oke, kita langsung saja buka browser. Kemudian kalian ketikkan Ubuntu Desktop download ya teman-teman. Nah, kalian pilih yang paling atas. Dan kita pilih yang paling atas saja ya teman-teman. Dan di sini kita bisa pilih saja sesuai dengan versi yang kalian inginkan. Ini kita sudah, dan saya juga sudah download. Karena saya sudah pernah download, saya tidak akan mendownload lagi ya teman-teman. Saja kita akan membuat Ubuntu Desktop-nya. Kita harddisknya menjadi 10. Dan hardware-nya segini teman-teman, langsung finish saja. Oke. Kemudian kita ke setting. Kita ke sistem prosesornya. Oke, prosesor ini kita harus, kalau di VirtualBox itu katanya minimal itu 2. Jadi saya akan milih 3 ya teman-teman. Milih 3 karena jika satu atau beberapa maka itu bisa terjadi stuck pada routing. Jika sudah, kita langsung oke saja. Kemudian kita start.
sini kita install Ubuntu. Di sini kita continue saja. Di sini kita normal instalasi, kita continue lagi. Kita installnya, kita langsung continue. Nah, di sini kita pilih Jakarta, kita continue. Di sini saya namanya foto. Kita continue. Oke, di sini sedang instalasi, kita tunggu saja sampai instalasi. Kita penginstalannya sudah selesai ya teman-teman, kita langsung saja klik. Kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah dibuat, kita masuk, kita untuk login ya teman. Nah, kita di sini skip saja. Kita next. Kita di sini aja. Kita next. Kita langsung saja. Nah, di sini kita sudah ya teman-teman, Ubuntu desktopnya sudah bisa masuk ya. Kita masuk materi yang keempat, install Ubuntu Server. Nah, karena saya sudah menginstal Ubuntu Server, jadi saya tidak akan menginstal ulang lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah masuk ke pengenalan topologi serta instalan ya. Sekarang kita waktunya masuk ke materi cloning Debian. Jadi kalian setiap VM kalian bisa clone aja ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Ayo, kalian bisa clone aja. Nah, tinggal kalian ganti, misalkan di sini kalian server 1 Debian ya teman-teman. Nah, nanti kalian finish dan di sini itu full clone aja ya teman-teman. Dan soalnya saya di sini tuh sudah
di clone ya teman-teman. Nah, caranya seperti itu. Kita lanjut ke materi yang ke-6, Snapshot VM. Nah, oke, kita sudah install. Selanjutnya kita akan mencoba Snapshot. Nah, Snapshot itu fungsinya untuk menandai status virtual mesin. Misal kita buka RTR Debian, kemudian kita konfigurasi, di dalamnya terdapat error. Nah, terus kita pengen balik lagi ke awal mula sebelum virtual mesinnya belum dikonfigurasi, jadi nanti errornya bakal hilang. Nah, itu bisa dengan Snapshot. Klik ini, nah kalian bisa Snapshot saja ya. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-7, Setup topologi. Nah, kita buka topologi lagi. Oke, di sini terdapat router Debian yang tadi ada pada VirtualBox. Nah, si router Debian ini kemudian terhubung ke hothost. Nah, di mana hothost ini adalah laptop kita. Dari router terhubung ke laptop kita melalui adapter 1 ya. Kalau kalian masih bingung apa itu adapter, jadi selanjutnya akan saya bahas. Nah, selain dia terhubung ke laptop kita, si router Debian ini terhubung ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu yang menggunakan Ubuntu. Nah, dari router Debian ini terhubung ke server 1 Debian, server 2 Ubuntu yang menggunakan internal network. Nah, selain terhubung ke mereka berdua ini, si router Debian juga terhubung ke klien, di mana kita tadi menggunakan Ubuntu desktop dan ini menggunakan adapter 3. Jadi nantinya si router ini bakal ada konfigurasi biar dia dapat internet dari laptop kita atau host. Kemudian internet tersebut tersebar ke server 1 Debian, server 2 Ubuntu, dan klien Ubuntu. Oke, langsung saja buka VirtualBox. Kita akan mengatur adapter. Pertama, dari router Debian ke hothost, dia menggunakan adapter 1 ya, teman-teman. Jadi kita pergi ke setting, kemudian kita ke network. Nah, di sini adapter satunya host only adapter, name-nya VirtualBox host only ya, teman-teman. Nah, kita ke adapter 2. Di sini internal network dan di sini tuh kita ganti menjadi server network ya, teman-teman. Nah, router juga terhubung ke klien Ubuntu. Di sini kita ke adapter 3, internal network dan name-nya klien. Oke, tadi kita sudah mengatur adapter di, kita langsung off saja. Nah, oke, tadi kita sudah mengatur adapter di router nih. Selanjutnya kita akan mengatur adapter di servernya teman-teman. Kita ke setting lagi juga. Kita ke network. Nah, ada adapter satunya itu internal network dan internet sector ya teman-teman. Kita oke saja. Ini teman-teman, kita oke. Setelah itu kita ke Ubuntu Desk, kita ke server 2.
seperti ini juga ya teman-teman, kita langsung oke saja. Kemudian kita ke Ubuntu desktop. Nah, kita ke setting. Setelah itu kita ke network. Nah, di sini kita pakainya internal network ya teman-teman. Oke. Kita kita akan namanya kita ganti ya teman-teman, agar dia bisa saling terhubung. Kita oke saja. Materi yang ke-8, konfigurasi RAM VM. Nah, jadi kenapa kita harus mengkonfigurasi RAM pada virtual machine? Karena nantinya kita akan menjalankan keempat virtual machine secara bersamaan. Kalau misal host atau laptop kalian mempunyai spesifikasi yang rendah, ini bisa menyebabkan laptop kalian itu akan ngehang atau error atau tropil. Nah, pada laptop kalian oleh karena itu kita harus setting RAM dan prosesornya. Oke, kita untuk RTR Debian, kita ke setting. Kita ke sistem. Kita base memorinya 512 dan prosesornya kita 1. Oke, setelah itu kita ke server 1, kita setting, kita ke sistem lagi ya sama. Nah, pokoknya jadi kita ke server 1 Debian sama saja teman-teman, seperti yang pada RTR Debian. Setelah itu kita ke server Ubuntu, ya kita samakan saja ya teman-teman, kita samakan semuanya. Kita samakan saja semuanya yang kayak yang tadi, kalian bisa ya. Kemudian kita ke base memorinya, kita 512. Nah, kenapa tadi saya menyarankan 3? Karena kalau semisal pada proses instalasi nih, prosesor kita itu 1. Nah, maka bisa menyebabkan terjadinya stuck pada routing nih. Makanya tadi saya menyarankan menggunakan 3 dulu. Nah, baru sekarang kita turunin menjadi 1. Kita turun menjadi 1. Kemudian, oke. Nah, tadi di setting kita sudah menyeting prosesor, kita turunkan menjadi 1 nih. Nah, misal kalau kalian start virtual machine-nya dan nanti terdapat stuck pada routing dan dapat tulisan kernel panik seperti itu. Nah, itu berarti kita disuruh menaikkan prosesornya lagi. Jadi kalau kalian terdapat stuck routing seperti itu, mungkin bisa pergi ke setting. Kita ke sistem, kita ke prosesornya, kita jadikan menjadi 2 atau 3 agar mereka bisa routing. Kita jadikan 2 ya. Kita langsung oke saja. Agar bisa routing. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.